Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 621. Konser kali ini, perusahaan telah mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan, tidak akan ada masalah, dan kemudian sepenuhnya berkomunikasi dengan Departemen Hubungan Masyarakat Lin, dan dapat mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan produk baru grup Lin. Sister King sangat jelas bahwa tujuan awal akuisisi Li Dong atas perusahaan ini bukan karena dia ingin menjadi bos. Alasan mengapa Huai diakuisisi adalah untuk menjadikan Shen Yun juru bicara grup Lin, tidak lebih. Karena itu, selama itu bermanfaat bagi grup Lin, dia tentu saja akan melakukannya dengan sangat baik. Lakukan saja hal-hal ini. Anda tidak perlu melapor kepada saya, dan saya tidak mengerti. Li Dong tertawa. Sister King membantu Li Dong mengisi secangkir teh. Dia tahu bahwa Li Dong mempercayai dirinya sendiri, dan dia bersyukur. Tuan Li, yakinlah, saya pasti akan menyelesaikan sesuatu. Petik 2. Untuk ini, Sister King sangat akrab dengan jalan. Dia tahu semua aturan dalam lingkaran dan berbagai cara. Biarkan dia melakukannya, pasti tidak akan ada masalah. Jika Anda menemukan masalah yang sulit dipecahkan, beritahu saya secara langsung. Petik 2. Li Dong mengatakan satu hal lagi. Pekerjaan profesional semacam ini hanya dapat dipercayakan kepada orang-orang profesional tersebut. Apa yang bisa dia lakukan adalah membantu mereka memecahkan beberapa masalah yang sulit. Atau, memecahkan beberapa orang yang tidak mudah untuk dipecahkan. Tidak ada yang merepotkan. Petik 2. Sister King tersenyum pahit, hanya saja ada terlalu banyak aturan tak terucapkan di lingkaran kita. Petik 2. Bagaimana mengatakannya? Misalnya kalau kita mau menggelar konser ini, venue di gimnasium itu perlu disewa. Bukan hanya soal mengeluarkan uang. Petik 2. Suster King tampak tak berdaya. Li Dong mengerutkan kening, jadi apa masalahnya? Kirim juga tiketnya. Sister King berkata tanpa daya, kirimkan beberapa tiket ke para pemimpin di daerah ini, dan kemudian ada keamanan, perlindungan kebakaran, perawatan medis, dan sebagainya. Petik 2. Sebenarnya, tidak ada yang merepotkan, karena semua orang sudah terbiasa. Suasananya seperti itu. Setelah berbicara, Sister King menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan dalam industri hiburan, tetapi pada kenyataannya, aturan semacam ini telah ditetapkan. Meskipun ini adalah karya orang lain, itu juga merupakan kerja keras. Tidak apa-apa untuk memberikan beberapa tiket untuk berterima kasih. Namun, tiket tidak mungkin diberikan kepada mereka yang bekerja, diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab atas istirahat, mereka yang benar-benar bekerja tidak dapat apa-apa. Berapa banyak yang ingin kamu berikan? Li Dong bertanya dengan ringan. Dia tidak terkejut dengan hal semacam ini. Jika tidak ada masalah dalam konser ini, itu akan sangat menakjubkan. 30% setidaknya. Petik 2. Sister King berkata dengan lembut, tiket kami, setidaknya 30% dari tiket, harus diberikan kepada manajer berbagai departemen. Petik 2. Sekali. Li Dong mengerutkan kening. 30% sudah sangat banyak untuk jumlah tiket konser. Apalagi semua uang itu diambil dari sakunya. Dia bermartabat sebagai dewa perang timur, jadi dia masih perlu mengeluarkan uang untuk ini. Jika ini dikatakan, bukankah orang akan tertawa terbahak-bahak? Itu belum cukup. Kamu harus tahu bahwa aturan lingkaran di lapangan adalah seperti ini. Petik 2. Suster King tersenyum pahit. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah uang dari saku Li Dong, tapi sepertinya tidak ada alternatif lain. Jika dia tidak bisa membayar, dia pasti akan lebih bersedia. Anda tahu, semakin tinggi pendapatan keuntungan konser, semakin tinggi komisinya. Sister King tahu betul bahwa Li Dong sangat kuat,
dan dia menepati janjinya di lingkaran bawah tanah. Dia telah melihat ini secara pribadi, tanpa keraguan. Namun, untuk orang-orang tingkat tinggi di lingkaran di tanah, dia merasa lebih baik tidak memprovokasi mereka. Lagi pula, sejak zaman kuno, yang hitam tidak akan pernah lebih baik daripada yang putih. Bahkan jika Anda benar-benar kuat di lingkaran bawah tanah, jika Anda menghadapi orang-orang di lingkaran bawah tanah, Anda hanya mencari kematian. Aturan ini, etos ini tidak baik. Li Dong menggelengkan kepalanya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor, dan memutarnya. Bab 622. Melihat ini, Sister King tidak repot-repot berbicara, tetapi ada sedikit harapan di matanya. Ketika dia memberitahu Li Dong hal seperti itu, tentu saja dia ingin Li Dong bisa menyelesaikannya. Aku Li Dong. Petik 2. Ketika telepon terhubung, Li Dong berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa suasana lingkaran tanah di ibu kota provinsi tidak terlalu baik. Perusahaan saya harus membuka konser dan harus menikmati tingkat tinggi departemen itu. Ini suasana seperti itu tidak baik. Petik 2. Pemimpin provinsi di seberang dengan cepat dan hormat berkata, apakah masih ada hal seperti itu? Saya akan meminta mereka untuk segera mengubahnya ketika saya melihat ke belakang. Petik 2. Li Dong mengangguk, yah, tidak apa-apa. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong menutup telepon. Sister King di sebelahnya tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Apa yang Li Dong lakukan? Dengan siapa dia berbicara? Mendengarkan nadanya barusan, rasanya seperti berbicara dengan adiknya. Apakah ini meminta adik laki-lakimu untuk menangani hal-hal di lingkaran di lapangan? Jika Sister King tahu bahwa Li Dong adalah pemimpin utama yang baru saja menelepon ibu kota provinsi, dia akan tercengang. Karena menurutnya, meskipun lingkaran bawah tanah itu kuat, itu pasti tidak terlalu luar biasa. Hanya orang-orang di lingkaran di tanah yang benar-benar kuat. Orang-orang seperti itu tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Sekali diprovokasi, mereka akan berada dalam masalah besar. Dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Saya pikir saya seharusnya tidak menyusahkan Li Dong dengan hal-hal kecil seperti itu. Jika karena kejadian inilah yang menyebabkan Tuan Li memprovokasi orang-orang di lingkaran di tanah, bukankah itu adalah dosanya sendiri? Sister King khawatir dan ingin membujuk Li Dong. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari seorang pemimpin senior Departemen Kesehatan. Untuk pemimpin seperti itu, dia tidak berani menyinggung sama sekali. Jadi dia buru-buru menghubungkan telepon, Direktur Su, saya sudah mengirim tiket yang Anda inginkan, apa? Anda ingin mengembalikannya? Sister King sangat terkejut sehingga dia bangkit dari kursi, suaranya naik 1 oktav. Lin Yurou dan Shen Yun segera berhenti berbicara, dan menatapnya dengan heran. Apa situasinya? Sister King sedikit bingung, dan dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar barusan. Apakah pihak lain ingin mengembalikan semua tiket konser yang mereka kirimkan? Direktur Su, jangan. Petik 2. Sister King mengira itu karena dia tidak melakukannya dengan cukup baik, jadi dia buru-buru berkata, apakah karena saya tidak melakukannya dengan baik, Direktur Su, jangan marah. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, orang-orang di telepon jelas lebih cemas. Bahkan ada nada memohon dalam suaranya. Tuan Liu, tidak, Sister King, jangan katakan itu. Saya tidak membutuhkan tiketnya. Saya akan mengembalikannya secara pribadi. Saya harap Anda tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Petik 2. Ketika dia menutup telepon, kepala Sister King masih sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dia memikirkan panggilan yang dilakukan Li Dong barusan. Jadi, dia menatap Li Dong secara langsung. Dapatkah dikatakan bahwa itu disebabkan oleh panggilan telepon yang baru saja dilakukan oleh Tuan Li? Apakah ini kebetulan, atau memang? Memikirkan hal ini, ponselnya berdering lagi.
Bab 623. Sister King mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pemimpin lain dari departemen tertentu dari lingkaran bawah tanah yang menelepon. Dia menjawab telepon, dan tanpa menunggu dia berbicara, pihak lain berderak keras, dan tidak diragukan lagi datang untuk mengembalikan tiket lagi. Kemudian, dia menerima selusin panggilan satu demi satu. Dalam setiap panggilan, saya meminta maaf terlebih dahulu, dan kemudian mengatakan bahwa saya akan mengembalikan tiket. Para pemimpin tingkat tinggi itu, pidato dan kertas, penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Sister King benar-benar tercengang, tetapi dia merasa sangat segar, karena dia belum pernah menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Anda tahu, ketika dia pergi untuk berbicara dengan para pemimpin itu sebelumnya, dia menurunkan posturnya 3 poin setiap saat. Namun, hari ini sebaliknya. Dia sedikit mati rasa. Sister King memperkirakan dalam pikirannya bahwa semua tiket yang dia kirimkan tampaknya telah dikembalikan, jadi ponselnya berhenti berdering. Sister King menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Dong. Tuan Li, suasana ini berubah terlalu cepat. Petik 2. Bibirnya sedikit bergetar. Semua yang terjadi barusan terlalu mengejutkan hatinya. Yah, bagi saya hanya ingin menjadi efisien. Petik 2. Li Dong mengangguk dan menyesap teh, jika kamu memperlambat, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Untuk etos ini, Li Dong tidak memiliki toleransi. Baru saja dia menyampaikan pemikirannya kepada para pemimpin ibu kota provinsi. Jika pihak lain tidak mengambil hati, Li Dong tidak keberatan membersihkan kepemimpinan ibu kota provinsi. Agaknya, tingkat kepemimpinan berikutnya dengan senang hati menggantikan yang di atas. Li Dong berkata, berhenti sejenak, dan melanjutkan, tentu saja, beberapa tiket harus diberikan, tetapi tidak kepada para pemimpin yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kepada mereka yang bertanggung jawab di tempat untuk keamanan, yang akan membantu konser. Orang-orang. Petik 2. Kamu bisa memberikan tiketnya kepada anggota keluarga mereka. Orang-orang itu berhak mendapatkan tiketnya. Sedangkan yang lain, mereka tidak melakukan apa-apa tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Petik 2. Mendengarkan kata-kata ini, hati Sister King berdebar dan berdebar tanpa henti. Li Dong yang dia kenal adalah sosok yang kuat di lingkaran bawah tanah. Tapi baru saja Li Dong menelepon dan keluar, dan para pemimpin lingkaran di tanah memanggil satu demi satu, sikap mereka sangat rendah. Ini sangat menakutkan. Tuan Li ini dapat memiliki dampak yang begitu besar pada lingkaran bumi. Apa identitas aslinya? Pada saat ini, telepon Sister King berdering lagi. Melihat nomor itu, dia terkejut. Apakah itu tidak mungkin? Karena nomor ini merupakan nomor kantor pimpinan ibu kota provinsi. Li Dong tidak peduli tentang ini, hanya menundukkan kepalanya dan minum teh. Sister King menarik napas dalam-dalam dan terhubung ke telepon dengan wajah hormat. Halo, saya manajer umum perusahaan hiburan Huai, Liu King. Petik 2. Halo, Tuan Liu, saya minta maaf. Beberapa orang dari Departemen Provinsi dan Kota telah mengajukan beberapa permintaan yang tidak masuk akal untuk tiket konser perusahaan Anda. Saya akan menggantinya dan meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Om. Mendengarkan suara yang familiar itu, Sister King tercengang. Dia sering mendengar suara orang ini di TV dan di internet. Pemimpin sebesar itu benar-benar menelepon untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Apakah kamu sedang bermimpi? Bab 624. Jangan khawatir, saya sudah menekankannya. Tidak ada yang berani melakukan perilaku seperti itu lagi. Jika ada yang kedua kalinya, saya pasti akan menanganinya dengan serius. Saya harap Tuan Liu tidak akan marah. Petik 2. Tidak, sama-sama. Petik 2. Sister King menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tenggorokannya mengering, mereka baru saja mengembalikan tiketnya. Petik 2. Mendengar ini, nada di sana jelas santai,
dan dia berulang kali meyakinkan bahwa ini tidak akan terjadi lagi, dan kemudian menutup telepon. Dan Sister King masih bermimpi. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia dengan cepat menuangkan beberapa cangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya, tetapi kejutan di hatinya masih belum mereda. Pada saat ini, dia akhirnya tahu beratnya panggilan yang baru saja dilakukan Li Dong. Bahkan para pemimpin besar ibu kota provinsi menelepon untuk meminta maaf secara langsung, yang cukup untuk membuktikan kengerian Tuan Li di depannya. Tuan Li, Anda benar-benar luar biasa. Petik 2. Sister King memandang Li Dong dengan tatapan kagum. Mantan Li Dong berkata di lingkaran bawah tanah, dia hanya kagum. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Dan saya benar-benar iri pada Lin Yurou. Sungguh suatu berkah baginya untuk berkultivasi menjadi pria yang baik. Li Dong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Baginya, itu hanya panggilan telepon, bahkan bukan upaya sederhana. Dia memandang Lin Yurou dan menemukan bahwa dia masih mengobrol dengan Shen Yun dengan penuh semangat. Melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk mencapai restoran, dia berkata, "Oke, ayo makan dulu, dan bicara perlahan setelah makan." Petik 2. Baik. Petik 2. Lin Yurou menjawab, "Yurou, aku tahu ada restoran yang sangat enak di dekat sini. Layanan di sana bagus dan lingkungannya bagus. Ayo makan di sana." Shen Yun berkata sambil tersenyum. "Oke." Lin Yurou mengangguk, meraih tangan Shen Yun dan berdiri, dan berjalan keluar. Li Dong mengikuti Sister King, dan Shen Yun memimpin tim, jadi tidak perlu khawatir tentang tempat makan. Segera, sekelompok orang datang ke sebuah restoran, dan tepat ketika mereka memasuki pintu, ada suara yang hidup, hampir penuh dengan orang. "Anda tahu, ini hanya untuk makan malam. Barang-barang di sini tidak mahal, dan rasanya sangat enak, dan di sini adalah jenis swalayan. Anda dapat mengambil apa yang ingin Anda makan, kemudian Anda akan membayar sesuai dengan warna piring." Petik 2. Shen Yun mengenakan topi dan topeng, dan diperkenalkan dengan senyuman. Meskipun dia adalah bintang besar, hal favoritnya adalah makan di tempat yang ramai. Ini tidak seperti beberapa selebriti besar membawa rak, dan selalu pergi ke beberapa hotel berbintang untuk makan. Segera, Lin Yurou dan Shen Yun berjalan beriringan, mengambil piring makan, berbaris, dan memilih makanan yang ingin mereka makan. Li Dong mengikuti, dia tidak memilih apa yang akan dimakan. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di luar negeri di perang selatan dan utara. Dia telah makan semua jenis makanan lezat, dan semua jenis yang tidak enak. Baginya, tidak masalah selama dia bisa mengisi perutnya. Tapi sejak kembali ke China, setelah makan makanan Liu Jing, favoritnya adalah iga babi asam manis Liu Jing. Segera, semua orang memilih makanan dan duduk di meja. Ini benar-benar hidup di sini. Petik 2. Melihat pengunjung di sekitar, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia juga sangat menyukai tempat yang ramai, dan makan dalam suasana yang semarak membuatnya lebih harum. "Saya sudah beberapa kali ke sini. Saya suka rasa makanan di sini, dan yang lebih penting, suasananya yang semarak." Petik 2. Shen Yun berkata sambil tersenyum. Dia telah melepas topengnya, menundukkan kepalanya, dan tidak melihat ke atas, karena dia masih mengenakan topi yang runcing, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengenalinya tanpa melihat dengan cermat. Bab 625. Ada es krim di sana, apakah kamu ingin memakannya? Sister King menunjuk tidak jauh dan bertanya sambil tersenyum. "Apakah itu es krim?" Oke, aku ingin memakannya." Lin Yurou tersenyum, lalu menatap Li Dong, "Suamiku, apakah kamu ingin makan?" Dia berdiri, siap untuk mengambilnya. "Lupakan saja, aku tidak menginginkannya." Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia biasanya suka makan makanan ringan, tetapi ketika makan, dia tidak suka makan makanan ini. "Tuan Lin, biarkan saya mengambilnya."
Sister King tersenyum dan mendudukkan Lin Yurou, dan bertanya kepada Shen Yun, Xiao Yun, apakah kamu ingin makan? Tidak ingin. Shen Yun menggelengkan kepalanya, benda ini terlalu tinggi kalori. Saya tidak ingin kembali dan harus banyak berolahraga. Konser akan segera diadakan. Saya ingin tetap bugar. Sister King tersenyum, lalu pergi membeli es krim. Segera, Sister King mengambil es krim dan hendak pergi, ketika tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. Oh, bukankah ini Tuan Liu? Hei, kebetulan sekali. Sister King berbalik dan melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang adik laki-laki, tetapi dia tidak mengenal orang ini dengan baik. Saya Chen Feng, putra tertua dari keluarga Chen. Chen Feng tampak bangga dan otentik. Menurutnya, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga tingkat kedua di ibu kota provinsi, tidak peduli status atau statusnya, dia lebih tinggi dari bos perusahaan hiburan. Selain itu, dia pikir dia ada hubungannya dengan keluargamu, jadi dia tidak menempatkan Sister King di matanya. Di sisinya, dua wanita mengikuti. Kedua wanita ini ditaklukkan olehnya sepanjang malam tadi malam. Sekarang saya lapar, jadi saya datang ke sini untuk makan. Tanpa diduga, saya bertemu Sister King di sini, yang sedikit kebetulan. Dia dan Sister King bertemu di sebuah resepsi. Sister King pasti tidak akan mengingatnya, tetapi dia mengingat Sister King. Chen Feng sangat senang bertemu Sister King di sini saat ini. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dia di depan dua wanita. Sao Chen, halo, halo. Sister King menanggapi dengan senyum profesional. Pada saat yang sama, dia memikirkannya dengan hati-hati di benaknya, tetapi masih tidak memiliki kesan tentang Sao Chen ini. Namun, dalam profesinya, dia tahu bagaimana menghadapi orang. Karena pihak lain mengaku sebagai putra dari keluarga tertentu, itu membuktikan bahwa pihak lain memiliki latar belakang tertentu, dan di industri hiburan, Anda tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan orang. Sayang, lihat, ini yang saya katakan sebelumnya, manajer umum Huai Entertainment, Tuan Liu. Chen Feng berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, mata kedua wanita di samping mereka tiba-tiba berbinar. Bintang besar Shen Yun adalah artis di bawah tangannya. Chen Feng tertawa dan berkata, apakah kamu tidak ingin tiket konser Shen Yun? Dia tidak sopan, menatap langsung ke Sister King, dan terkekeh, Tuan Liu, saya adalah teman guru Mukun. Sejak saya bertemu Anda di sini, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya ingin beberapa dari Shen Yun. Tiket konser. Menurutnya, selama dia memiliki hubungan dengan keluargamu, pihak lain pasti akan menjual wajahnya. Lagi pula, hanya beberapa tiket konser yang tidak berharga. Kamu yakin? Sister King tidak merasa marah sama sekali ketika dia mendengar ini, tetapi menganggapnya lucu. Jika sebelumnya, Chen Feng mengatakan itu, dia mungkin khawatir tentang wajahmu dan memberinya tiket. Bab 626. Namun, setelah mengalami sejumlah besar pemimpin lingkaran tanah memanggilnya untuk meminta pengembalian uang barusan, Sister King mengenali satu hal. Selama Li Dong ada di sana, tidak ada yang bisa menggunakan identitasnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidakkah Anda melihat para pemimpin itu memohon untuk diri mereka sendiri ketika mereka menelepon? Tiket konser itu seperti bom bagi para pemimpin. Bahkan, pada akhirnya, bahkan para pemimpin besar ibu kota provinsi secara pribadi menelepon dan berjanji pada diri sendiri bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Apa Sao Chen di depannya? Siapa yang ingin meminta tiket dari dirinya sendiri? Sister King merasa sedikit konyol. Tentu saja. Chen Feng tersenyum, sangat bangga di hatinya. Benar saja, namamu Kun dilaporkan, dan sangat nyaman untuk melakukan sesuatu di ibu kota provinsi. Nama keluargamu sangat bagus. Dengan mengatakan itu, dia melihat kedua wanita di sebelahnya dan melihat bahwa mereka tampak mengagumi, dan kesombongan di hatinya sangat puas. Dua bayi,
Berapa banyak yang kamu inginkan? Aku mau 5. Seorang wanita buru-buru berkata, saya ingin memberikannya kepada orang tua saya, saudara laki-laki saya, dan ipar perempuan saya. Saya ingin mereka melihatnya juga. Saya ingin 6, dan saya ingin memberikannya kepada orang tua saya, dan kerabat dan teman-teman saya. Tidak mau ketinggalan, wanita lain dengan cepat berkata. Mereka sudah mulai berfantasi di dalam hati mereka. Setelah saya kembali ke rumah dengan tiket konser Sen Yun, pemandangan itu dipuji oleh orang tua dan teman-teman saya, itu adalah wajah yang besar. Saat kedua wanita itu berbicara, mereka diam-diam memegang lengan Chen Feng, menggunakan kesombongan mereka untuk menekan lebih erat, untuk menyenangkannya. Hati Chen Feng bergetar, mengangguk, dan memandang Sister King, pernahkah Anda mendengar? Itu 11 tiket. Saya ingin 11 tiket. 11. Cara Sister King tersenyum dan mengerang sama sekali tidak memalukan, apalagi marah. Saya masih memiliki banyak tiket di sini, dan semuanya dikirim kembali oleh orang lain. Apakah Anda yakin benar-benar menginginkannya? Omong kosong, tentu saja aku sangat menginginkannya. Chen Feng mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa wanita ini terus bertanya pada dirinya sendiri untuk memastikan. Baru saja aku tiba-tiba teringat bahwa aku harus mengambil 4 tiket lagi untuk diberikan, jadi beri aku 15 tiket. Saat dia berkata, dia memandang Sister King, mengangkat kepalanya sedikit, dan ingin mempertahankan pendiriannya sendiri. Tuan Liu, apakah Anda tidak merasa malu, kan? Dia berpikir dalam hati bahwa jika pihak lain merasa malu, dia akan segera keluar dari nama keluargamu lagi. Karena di ibu kota provinsi, nama keluargamu dan keluarga Sue sangat berguna, selama mereka memiliki hubungan dengan dua keluarga ini, kebanyakan orang tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana bisa? Sister King menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda teman guru Jia Mukun? Saya pasti tidak akan malu. Mendengar ini, Chen Feng menjadi lebih bangga. Dia mengangguk dan berkata, Liu selalu orang yang cerdas, saya sangat optimis tentang Anda. Sister King tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Orang ini bahkan memasangnya di depannya. Dia tidak repot-repot mengekspos pria ini, dengan ekspresi serius di wajahnya, hanya saja, untuk tiket kami, sulit untuk mengambilnya kembali setelah dikirim. Anda harus mengingat Chen Shao dengan jelas. Dia sepertinya bisa melihat pemandangan itu segera setelah itu. Chen Feng menangis dan memohon untuk mengembalikan tiketnya. Chen Feng hanya merasa lucu ketika dia mendengar kata-kata Sister King. Bagaimana tiket yang saya minta bisa dikirim kembali? Aku tidak mati otak. Bahkan jika Anda tidak menontonnya dan membuangnya begitu saja, itu adalah hal yang layak untuk dipamerkan. Anda tahu, tiket konser Sen Yun sulit ditemukan sekarang. Posting saja ke Moments dan ambil foto tiketnya. Saya sangat lelah hari ini dan saya tidak ingin melihatnya, jadi mari kita tunggu waktu berikutnya. Lingkaran teman seperti itu pasti akan menarik kecemburuan dan kecemburuan banyak orang. Bab 627. Oke, ini keputusannya. Saya akan memberi Anda alamatnya, dan Tuan Liu, biarkan Anda mengirim tiket ke kantor saya. Chen Feng mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Sister King. Setelah berbicara, dia pergi dengan dua teman wanita secara langsung. Sister King memiliki senyum di wajahnya dari awal hingga akhir. Tidak ada kemarahan atau ketidaksabaran sama sekali. Sebaliknya, dia masih memiliki beberapa schadenfreude dan harapan samar di dalam hatinya. Saya tidak tahu seperti apa pria ini ketika dia datang untuk meminta dirinya sendiri. Saudari King, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Sen Yun datang, saya telah menelepon Anda berkali-kali sehingga saya tidak mendengarnya. Sister King melihat ke belakang dan berkata dengan cepat, tidak apa-apa. Saya baru saja bertemu seseorang dan baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Setelah berbicara, dia kembali ke meja makan dengan Sen Yun dengan es krim. Setelah makan,
Li Dong dan Lin Yuro kembali ke hotel untuk beristirahat, sementara Shen Yun dan saudari Qing kembali ke perusahaan. Shen Yun akan mengadakan konser dalam beberapa hari, dan dia sangat sibuk selama waktu ini. Latihan lagu setiap hari dan berbagai latihan tari saja sudah cukup baginya untuk minum pot, dan dia tidak bisa meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan Lin Yuro. Setelah Shen Yun pergi berlatih, Sister Qing meminta seseorang untuk mengirim tiket konser ke kantor Chen Feng. Pada saat ini, Chen Feng sudah makan dan menunggu tiket di kantor bersama dua teman wanitanya. Mereka baru saja menemukan sesuatu untuk dilakukan saat mereka menunggu, jika tidak, itu akan membosankan. Dari pintu, Anda hanya bisa melihat Chen Feng duduk di kursi bos, dengan mata tertutup, dia sepertinya duduk di atas awan, hampir bersenandung karena tidak nyaman. Bum-bum, pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Dengan ketukan di pintu, dua kepala wanita di bawah meja mencoba berdiri. Namun, Chen Feng tercengang. Masuk. Chen Feng tidak mengubah ekspresinya, dan menepuk kedua kepala di bawahnya, memberi isyarat untuk melanjutkan. Segera, pintu kantor terbuka dan seorang sekretaris wanita cantik masuk. Tuan Chen, seseorang baru saja mengirim dokumen ini dan mengatakan itu yang Anda inginkan. Sekretaris wanita itu dengan hormat berkata. Setelah mendengar ini, Chen Feng sangat gembira. Saya pikir Liu Qing masih sangat cerdas, dan tentu saja, tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika dia melaporkan nama keluargamu. Begitu, taruh saja di atas meja. Chen Feng tidak bermaksud untuk berdiri dan terus menikmati. Dia merasa lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal rahasia seperti itu di depan sekretaris. Sekretaris mendengar beberapa gerakan kecil dan segera tahu apa yang terjadi di bawah meja. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Dia meletakkan tas arsipnya dengan panik, cepat-cepat pergi, dan menutup pintu. Melihat penampilan sekretaris itu, Chen Feng tersenyum penuh kemenangan, dan ingin mencari kesempatan untuk melatih sekretaris kecil itu. Sekretaris ini baru saja direkrut olehnya. Tidak lama setelah lulus. Dia sangat polos. Jika dia bisa mendapatkan tempat tidur, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Dia berpikir dengan indah di dalam hatinya, tersenyum dan berkata, tiket konser yang kamu inginkan ada di sini. Apa? Di bawah meja, ada dua seruan segera. Kemudian, dua sosok keluar dari bawah meja. Wajah mereka merah dan rambut mereka sedikit berantakan. Haha, bagaimana? Siapa di antara kalian yang menemukan penaku lebih dulu? Bab 628. Chen Feng menyeringai, apakah itu besar? Apakah mudah digunakan? Kedua wanita itu memberinya tatapan putih dan dengan cepat membereskannya, mengabaikan kata-kata Chen Feng, dan segera mengambil tas arsip di atas meja dan merobeknya. Ternyata itu adalah tiket konser Shen Yun. Melihat tiket konser, kedua wanita itu tampak terkejut. Chen Shao, kamu sangat luar biasa, aku mencintaimu sampai mati. Seorang wanita berteriak kaget dan mencium wajah Chen Feng. Aku sangat senang, panjang umur Qin Shao. Wanita lain juga mencium wajah Chen Feng. Mereka semua adalah wanita yang menyukai kesombongan, dan tentu saja mereka sangat menginginkan tiket konser Shen Yun. Mereka tidak sabar untuk mengambil tiket ini kembali untuk dipamerkan di depan kerabat dan teman-teman mereka. Ini hanya selusin tiket konser, yang bukan apa-apa. Chen Feng tersenyum penuh kemenangan. Menurutnya, ini hanya selusin tiket konser. Dalam statusnya saat ini, dan dia dan Mukun berteman, apalagi selusin tiket, bahkan jika itu 10 mobil mewah, dia menginginkannya, yang lain melakukannya. Harus mengirim. Oke, sekarang tiketnya juga ada di tangan, mumpung masih pagi, kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang kita sukai? Chen Feng tersenyum dan bergegas menuju kedua wanita itu. Kau membencinya. Sore berikutnya, Chen Feng bersenang-senang di kantor, dan akhirnya dia bahkan merasa sedikit lelah sebelum menyerah. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat kepala keluarga Chen,
yaitu ayahnya Chen Weiguo, duduk di sofa dengan ekspresi yang masih hidup di wajahnya. "Ayah!" Melihat ekspresi wajah Chen Weiguo, Chen Feng berteriak kaget. Chen Weiguo kembali sadar, dan ketika Chen Feng kembali, wajahnya tiba-tiba menjadi tegas. "Di mana kamu menjadi gila tadi malam? Kamu tidak akan kembali ke rumah sampai hari ini, apa yang kamu lakukan?" Chen Feng memutar matanya dan berkata, "Ayah, mengapa Anda memarahi saya begitu saya kembali? Saya pergi dengan beberapa teman kemarin. Apakah saya memarahi saya ketika saya melihatnya? Saya bukan anak kecil lagi." Dia merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia selalu dimarahi oleh Chen Weiguo sejak dia masih kecil. Dari sekolah dasar hingga universitas, nilainya tidak bagus dan dia tidak memiliki keahlian khusus. Hanya mengandalkan sedikit uang dari ibunya untuk memulai sebuah perusahaan, dan dia hanya berantakan. Tapi itu berbeda sekarang. Dia memiliki hubungan dengan keluargamu, dan dia banyak membantu keluarga. Dapat dikatakan bahwa kontribusi yang dia berikan kepada keluarga sekarang bahkan tidak sebanding dengan Chen Weiguo. Jadi jika Chen Weiguo masih memarahinya sekarang, dia berani membalas. "Bajingan, apakah kamu pikir aku benar-benar ingin memarahimu?" Chen Weiguo tampak marah. "Kamu memintaku untuk mendapatkan tiket konser itu sebelumnya, apakah kamu tahu betapa merepotkannya itu?" Kejadian ini benar-benar membuatnya takut. Awalnya, dia ingin menggunakan koneksi pribadinya untuk mendapatkan Huai Entertainment Company untuk mendapatkan beberapa tiket konser Shen Yun. Namun, sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar kabar bahwa para pemimpin lingkaran di atas tanah yang akan meminta tiket semuanya sudah habis. Meminta sejumlah kecil, peringatan serius, penurunan pangkat dan pengurangan gaji. Bagi mereka yang jauh lebih menuntut, mereka akan langsung mendistribusikan ke lapisan bawah dan memulai lagi, atau bahkan mengeluarkan posisi dan tidak pernah mempekerjakan. Bahkan bos teratas unitnya dipanggil oleh pemimpin yang lebih besar, dan dia memarahinya selama lebih dari 1 jam. Ketika dia kembali, kakinya masih gemetar. Chen Weiguo benar-benar ketakutan. "Anda tahu, dulu sangat normal untuk meminta tiket konser dari perusahaan hiburan. Tapi itu berbeda sekarang. Sekarang semua orang tahu bahwa itu bukan tiket konser, itu adalah bom waktu. Siapapun yang menyentuhnya akan mati." Dia sangat beruntung dalam hatinya, untungnya, dia tidak punya waktu untuk mendapatkan tiket itu. Kalau tidak, akulah yang hancur sekarang, dan itu bahkan akan mempengaruhi seluruh keluarga Chen. Bab 629. Mendengar kata-kata Chen Weiguo, Chen Feng tiba-tiba menjadi menghina. "Tiket konser." Chen Feng mencibir, "Ayah, Anda tidak perlu peduli tentang masalah ini, saya sudah mendapatkannya." Apa?" Chen Weiguo tercengang ketika mendengar ini, lalu wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dari sofa dan berkata dengan keras, "Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang aku sudah mendapatkan tiket konser Shen Yun." Chen Feng mengangkat bahu dan tampak puas, "Saya mendapat 15 salinan." "Berapa banyak?" Chen Weiguo terkejut dan hampir jatuh ke tanah dengan goyah. "Berapa banyak yang kamu katakan?" 15 lembar, kata Chen Feng sambil tersenyum. Dia masih tidak bisa melihat perubahan ekspresi Chen Weiguo, dan dia masih berpuas diri. Tentu saja dia bangga. Bahkan ayahnya tidak bisa mendapatkan tiket konser itu, tetapi dia hanya melaporkan nama keluargamu dan segera mendapatkannya. Itu masih 15. Berdasarkan ini saja, dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Chen Weiguo. 15. Mata Chen Weiguo melebar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sepatah kata, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Dia masih memiliki satu kesempatan terakhir di hatinya. Selama Chen Feng mendapatkan tiket ini melalui saluran reguler, tidak apa-apa.
Tetapi jika Chen Feng menggunakan cara yang tidak pantas untuk secara paksa mendapatkan tiket ini dari Huai Entertainment, maka masalah ini akan menjadi masalah besar. Chen Weiguo tidak berpikir keluarga Chen-nya begitu kuat. Bahkan para pemimpin senior ibu kota provinsi yang sebenarnya tidak berani menyentuh tiket itu, mengapa keluarga Chen-nya? Tentu saja aku mendapatkannya dari CEO Huai Entertainment. Chen Feng berkata dengan ringan, saya meminta lebih dari selusin tiket konser, Chen Feng, karena saya memberinya wajah, apakah dia tidak berani memberikannya? Berdebar. Mendengar ini, Chen Weiguo langsung melunakkan kakinya dan jatuh ke tanah ketakutan. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Anak pemberontak ini pergi ke Huai Entertainment Company dan secara paksa meminta 15 tiket konser Shen Yun. Ini benar-benar mengerikan. Anda tahu, pemimpin atasannya langsung diturunkan setelah hanya meminta beberapa. Dan juga mencatat noda ini, tidak mungkin untuk terus melangkah lebih jauh di masa depan. Harga seperti itu tidak bisa dikatakan tidak signifikan. Dan sekarang, Chen Feng benar-benar meminta 15 salinan. Ini adalah ritme mendorong seluruh keluarga Chen ke dalam lubang api. Chen Feng akhirnya melihat ketakutan di wajah ayahnya. Tiba-tiba dia terkejut dan bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya selusin tiket konser? Apakah perlu?" Menurutnya, meminta lebih dari selusin tiket dari Huai Entertainment hanyalah masalah kecil. Chen Weiguo seharusnya tidak bereaksi sebesar itu. Karena sekarang status keluarga Chen mereka di ibu kota provinsi berbeda dari masa lalu. Chen Weiguo adalah pemimpin tingkat menengah dari lingkaran terestrial. Ibu Chen Feng, yang menjalankan bisnis keluarga Chen, menjadi keluarga kelas 2 di ibu kota provinsi dari keluarga yang tidak dikenal setelah terlibat dengan keluargamu. Harta keluarga adalah puluhan miliar. Perubahan seperti itu membuat Chen Feng berpikir bahwa keluarga Chen mereka sudah mapan di ibu kota provinsi. Oleh karena itu, selusin tiket konser bukanlah apa-apa. Bukankah itu hanya selusin tiket? Saya awalnya ingin lusinan. Seberapa baik memberi hadiah? Chen Feng terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menarik Chen Weiguo dari tanah. Terjebak. Namun, begitu dia selesai berbicara, Chen Weiguo menamparkan wajahnya dengan tamparan sangat keras. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan muncul di wajah Chen Feng. Mau punya puluhan lagi. Bab 630. Jika Chen Feng benar-benar melakukan ini, Chen Weiguo tidak ragu bahwa itu akan menjadi lusinan bom yang akan membunuh semua orang di keluarga Chen. Ayah, kamu. Chen Feng tercengang. Dia menutupi wajahnya, bertanya-tanya mengapa ayahnya memukulnya. Terjebak, Chen Weiguo menamparnya lagi. Matanya merah, seolah-olah dia gila, dan dia berteriak dengan tajam, "Kamu bajingan, di mana kamu memiliki keberanian untuk menginginkan lusinan dari mereka? Apakah kamu mencoba membunuh seluruh keluarga kami?" Chen Feng benar-benar bingung. Apa? Membunuh seluruh keluarga? Kemana ini pergi? Bukan saya, siapa aku? Kamu anak pemberontak, apakah kamu tahu jika kamu mengalami bencana? Chen Weiguo meraih kerah Chen Feng dan dengan tegas berkata, "Kamu dengan cepat mendapatkan tiket konser itu, jika tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang mati, dan seluruh keluarga kami akan menguburmu juga." Penampilannya yang mengerikan. Sangat mengerikan. Wajah Chen Feng pucat, dia belum pernah melihat ayah yang begitu marah. Tapi, kenapa ini? Apa-apaan ini? Chen Feng tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Bukankah itu hanya selusin tiket konser? Hal-hal ini sangat umum, kenapa seluruh keluarga dalam bencana setelah mengambil tiket? Ini terlalu misterius. Jika bukan karena ekspresi berlebihan Chen Weiguo, dia benar-benar mengira Chen Weiguo sedang bercanda dengannya. Namun, dia tahu itu tidak. Karena dia belum pernah melihat ayah yang menakutkan seperti itu. Kenapa? Karena tiket-tiket itu semua adalah bom yang mematikan. Mata Chen Weiguo merah, dia mengambil napas dalam-dalam dan menceritakan apa yang terjadi di lingkaran di tanah.
Ketika dia selesai berbicara, wajah Chen Feng menjadi pucat. Meskipun dia sedikit bengkak selama ini karena perkembangan keluarga Chen, dia tidak bodoh. Chen Weiguo membuatnya sangat jelas bahwa bahkan orang-orang besar di lingkaran bumi tidak berani meminta tiket konser itu. Bagaimana dia bisa Chen Feng? Dia tidak ragu bahwa jika itu seperti yang dikatakan ayahnya, maka tiket konser ini akan benar-benar membunuhnya. Bahkan seluruh keluarga Chen harus dikuburkan bersama mereka. Tiba-tiba, Chen Feng ingat. Ketika dia meminta tiket di restoran prasmanan kepada Sister King sebelumnya, ekspresi wajah Sister King sedikit berharap. Masih agak sombong. Selain itu, Sister King juga mengatakan pada dirinya sendiri pada saat itu bahwa setelah tiket dikirim, tiket itu tidak akan diambil kembali. Juga biarkan diri Anda berpikir jernih, putuskan apakah Anda menginginkannya atau tidak. Sungguh konyol bahwa saya tidak banyak berpikir saat itu. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Chen Feng tampak panik. Dia benar-benar panik. Memang benar bahwa dia adalah teman Mukun, tetapi dia bukan teman yang baik, hanya teman anggur dan daging biasa. Bahkan jika dia adalah saudara laki-laki Mukun dan memiliki hubungan yang baik dengan keluargamu, bagaimanapun juga, keluargamu berada di lingkaran bawah tanah. Di depan orang-orang di lingkaran di tanah, bahkan keluargamu tidak berani menjadi sombong. Terlebih lagi, Chen Feng hanya sebagian kecil dari dirinya. Anda bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya tahu? Chen Weiguo meraung. Dia menatap Chen Feng. Jika bukan karena orang ini adalah putra satu-satunya, dia benar-benar tidak bisa membantu membunuhnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.